Halo, para pecinta manhwa sejati, selamat datang kembali di channel kesayangan kita, tempatnya para kultus manhwa berkumpul. Gimana nih kabar kalian hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan bersemangat ya. Buat kalian yang baru gabung atau mungkin kelewatan part sebelumnya, kalian bisa tonton dulu part sebelumnya supaya bisa lebih nyambung dan menikmati ceritanya secara utuh. Oke deh, tanpa berlama-lama lagi, yuk langsung aja kita mulai petualangan seru. Baik Suryong, siapkan kopi dan camilan, ambil posisi senyaman mungkin, kita lanjut ceritanya. Salam kultus manhwa. Baik Suryong bergumam, Stealthy Slaughter adalah sebuah kelompok yang dibentuk oleh kultus darah dan pemimpinnya adalah salah satu dari tetua kultus darah. Meski sekarang aku tak tahu bagaimana keadaan kelompok itu. Suryong pun pergi ke pertandingan sparring murid baru. Kita beralih ke Hewon Kang, Wijicheon dan tetua. Mereka telah sampai ke akademi. Di sana mereka disambut oleh Namgong Seok. Namgong Seok berkata, aku sudah menunggu lama. Hewon Kang berkata, untuk apa dia menunggu kami? Apa kau ada masalah dengan kakek, hah? Ucapnya dengan nada mengintimidasi. Nam Gong Seok berkata, bukan dia, tapi di sebelahnya. Wiji Chien berkata, maksudnya aku. Iya, kau, balas Nam Gong Seok. Aku mendengar rumor bahwa kaulah yang menjadi murid terbaik. Kau pikir kau pantas menjadi murid terbaik hanya karena berhasil mengalahkan jemak sayang itu? Wiji Chen menjawab, aku juga sudah mendengarnya. Aku sama sekali tidak sombong. Aku juga tidak berpikir bahwa aku murid terbaik. Tapi kurasa aku bisa mengalahkanmu. Kudengar, murid baru akan berpidato mewakili semua murid baru yang ada. Ada yang ingin kukatakan saat itu. Dengan kesal sambil menunjuk Wiji Chen, Nam Gong Seok berkata, tidak, kau tak akan bisa mengatakan apapun. Perwakilan murid baru dan pidato kelulusan. Aku yang akan melakukan semuanya. Hewon Kang melerai, sudah cukup, bertarungnya nanti saja. Karena tak mendengar, Hewon Kang ingin menghajar Nam Gong Seok, namun mereka dihentikan oleh ketua perkumpulan siswa, Dok Gojun. Cukup, Hewon Kang, kupikir kau sudah tenang, namun sekarang kau mau membuat masalah lagi. Kau juga, Nam Gong Seok, ujian sebentar lagi, jadi hentikan. Dia yang mulai duluan, jawab Hewon Kang sambil pergi bersama Wiji Cheon dan tetua. Kini peserta ujian sparring telah berkumpul dan ujian sparring dimulai. Di sisi lain, Kepala Akademi masih berbincang dengan Nam Gong Jae-hak membahas banyaknya murid pendaftar tahun ini dibanding tahun-tahun sebelumnya. Dan mungkin kali ini kita bisa memenangkan kompetisi bela diri surgawi. Nam Gong Jae-hak berkata, aku sangat menantikan kompetisi bela diri surgawi. Dan mereka bertiga, sungguh tak terduga. Kudengar mereka punya guru yang sama. Kepala akademi berkata, oh, kau sudah tahu guru itu. Aku tak begitu mengenalnya, jadi kenalkan aku padanya, ucap Nanggong Jae-hak. Kepala akademi melanjutkan, namanya Baek Suryong, dia instruktur pemula tahun ini. Dia di sana. Mereka melihat ke arah Baek Suryong yang sedang menyaksikan sparring. Namgong Jae-hak berkata, dia kelihatan biasa saja, namun cukup tampan. Aku akan ke sana. Jangan, cegat kepala akademi. Dia itu guru di perguruan kami, jadi jangan mengetesnya. Nanti akan gawat jika kau dipermalukan karena mencoba mengetesnya. Apa? Itu hanya lelucon kan? Ucap Namgong Jae-hak tak percaya, menambah rasa penasarannya pada Baek Suryong. Di sisi lain, Suryong menyadari bahwa ia sedang diawasi oleh salah satu orang yang ikut perang melawan kultus darah 50 tahun yang lalu. Aku harus berhati-hati, gumamnya. Baek Suryan juga terus mengawasi dan memantau keadaan Perdana Menteri. Ia memerintahkan pada Ak Yeon Ho dan lainnya untuk tetap waspada kepada para asasin, karena mereka berusaha untuk membunuh Perdana Menteri. Giliran Nam Gong Seok telah berakhir dan memenangkan sparring karena ia cukup lihai dengan senjata. Kini giliran Perdana Menteri melakukan sparring. Di bawah arena, banyak yang mendukung Perdana Menteri mengingat ia telah mengalahkan Jemak Saeng sebelumnya. Namun kini tidak semudah itu karena lawannya adalah ketua perkumpulan murid, Dok Gojun. Dok Gojun berkata, tetua, saya ingin mengatakan satu hal. Setelah sparring, tolong mundur dari ujian ini. Tetua terlihat kaget dengan ucapan Dok Gojun. Akademi Azure Dragon membutuhkan murid yang memiliki skill dan potensi, ucap Dok Gojun dengan tegas. Namun tetua menjawab dengan lantang, tidak mau. Sambil melompat menyerang Dok Gojun. Dok Gojun menangkis serangan tersebut, namun ekspresinya menunjukkan bahwa serangan tetua itu kuat. Dok Gojun memberikan waktu 3 detik untuk tetua agar menyerah, namun tetua menolak dan tetap melayangkan serangan. Beberapa kali serangan tetua ditangkis. Dok Gojun berkata, waktumu telah habis, kini giliranku menyerang. Dok Gojun mengambil ancang-ancang dan langsung melesat menuju ke tetua. Serangan Dok Gojun pun dapat dihalau oleh tetua meskipun ia terdorong akibat serangan tersebut. Dok Gojun bergumam, tak disangka dia mampu menahan serangan itu.
Tetua berkata, "Oh, ternyata kau hebat juga." Tetua bergumam, serangannya cukup berat. Tanpa menunggu, Tetua melesat maju menyerang Dok Gojun. Serangan dan tangkisan beradu di atas arena, bunyi tabrakan kedua senjata memukau semua penonton. Lagi-lagi Tetua terdorong mundur. Dok Gojun berkata, "Kenapa kau tak menyerah juga?" Tetua menimpali, "Kenapa pakai tanya segala?" "Itu karena aku telah berusaha lebih keras dari siapapun." Terlihat Tetua mulai kewalahan dan kakinya mulai bergetar karena sengitnya pertarungan. Dok Gojun berkata, "Aku mengerti. Aku akan menarik perkataanku tadi. Sebagai permintaan maaf, akan kutunjukkan teknik pedang satu serangan terkuat milikku." Tetua berkata, "Terima kasih atas rasa hormatmu padaku. Majulah, akan kulawan kau dengan sepenuh hati." Dok Gojun melakukan serangan terkuatnya, menusukkan pedang ke arah Tetua. Tetua menangkis serangan tersebut, namun pedangnya hancur dan dia terlempar ke belakang. Bekas serangan Dok Gojun membuat lantai arena hancur. Masih terbaring, Tetua berkata, "Hah, aku kalah." Dok Gojun memberikan salam penghormatan dan berkata, "Kakek sangat hebat, ini pertarungan terbaik. Kakek bisa bertahan dari satu serangan terkuat milikku. Itu pertandingan yang menyenangkan." Tetua membalas, "Aku juga merasa begitu. Aku takkan melupakan hari ini." Dok Gojun membantu Tetua turun dari arena sambil meminta maaf atas ucapannya tadi. "Tetua, pergilah ke UKS dan obati tanganmu." Tetua berkata, "Kau sendiri bagaimana?" Dok Gojun berkata, "Aku masih ada pertarungan lanjutan setelah ini." "Siapa lawan?" Belum sempat Tetua bertanya, sudah berdiri di atas arena Wijicheon. Ternyata lawannya adalah Wijicheon. Tetua melanjutkan, "Dok Gojun, bolehkah aku memberimu saran?" "Tentu saja, Tetua. Apa itu?" "Jangan terlalu kecewa. Kita tidak diperlihatkan apa pesannya, namun ekspresi Dok Gojun. Kita bisa menerka apa pesan dari Tetua. Itu saja. Ketika kau bertemu seseorang yang memiliki potensi dan bakat yang lebih baik darimu." Dok Gojo naik ke arena pertarungan. Wijicheon berkata, "Sun Bainim, aku sudah siap." Dok Gojun bergumam, "Aku tak bisa melihat celah darinya. Mungkinkah dia telah mencapai puncak di usianya yang masih sangat muda? Dia memiliki potensi yang luar biasa, tapi aku adalah ketua perkumpulan murid dan murid terbaik di akademi ini. Aku tak akan menyerahkan gelar itu pada siapapun." Dok Gojun berkata sambil maju menyerang, "Aku akan menyerangmu duluan. Lawan aku dengan seluruh kemampuanmu." Serangan demi serangan membuat penonton terkejut. Benarkah ini sparring ujian masuk? Sungguh mengesankan. Terlihat Wijicheon bertarung dengan senyum tipis di wajahnya, sedangkan Dok Gojun sepertinya sangat berusaha keras, terlihat dari ekspresi dan bulir keringat di wajahnya. Namun, bisa kita saksikan di mana arena pertarungan retak di mana-mana akibat dari tukar serangan dari keduanya. Di sisi lain, Baek Suryong masih memikirkan tentang assassin. Kenapa mereka belum bergerak? Kukira mereka akan bergerak ketika atau tepat setelah pertarungan. Dok Gojun dan Wijicheon masih berdiri sambil mengatur napas mereka. Dok Gojun berkata, "Menurutku, bagaimana kalau kita mengakhiri pertarungan ini? Kita tentukan pemenangnya dengan melihat teknik pedang mana yang terkuat." "Oke, begitu saja," ucap Wijicheon. Mereka berdua bersiap beradu dengan pedang yang telah diselimuti energi yang berkilau. Penonton di samping arena berkata, "Itu aura pedang." Ya Tuhan, mereka berdua menguasainya di usia semuda itu. Tampaknya Akademi Azure Dragon akan membuat keributan tahun ini. "Oke, sekarang," ucap Dok Gojun. Siapa yang mengira assassin menyerang tepat sebelum mereka beradu serangan? "Assassin!" teriak kerumunan penonton sambil berlari menjauh. Semua orang kaget. Baek Suryong langsung mencari posisi si Tetua. Di sisi lain, si Tetua kebingungan mencari Baek Suryong. Si Tetua berdiri di tengah-tengah orang yang berlarian. Bayangan-bayangan assassin dari segala arah mendekati si Tetua yang sedang sendirian. Baek Suryong berteriak, "Assassin datang! Lindungi Tetua!" Orang-orang berlarian, banyak yang terluka. Tim assassin menjalankan rencana. Tim 1 membuat kekacauan, tim 2 membersihkan gangguan dan mengulur waktu. Tim 3 fokus membunuh target. Karena kekacauan yang terjadi, sangat mudah para assassin mendekati si kakek. Terlihat banyak shuriken melayang mengarah pada si kakek. Untungnya, Heon Kang datang tepat waktu. Dia menangkis semua shuriken tersebut, meminta kakek berlindung di belakangnya. Namun, Heon Kang tanpa sadar sudah terkena kunai yang menancap di bahunya, membuat si kakek sangat terkejut. Shadow datang melindungi si kakek. Kakek bertanya, "Shadow, apa yang terjadi?" Shadow menjawab, "Aku minta maaf. Aku siap menerima hukuman setelah semua ini selesai." Baek Suryong dan yang lainnya sibuk menghabisi assassin yang datang tanpa henti. Serangan ke arah si kakek terus saja datang. Hewan Kang bersama Shadow membantai setiap assassin yang mendekat, membuatnya terkena darah di wajahnya. Wijicheon juga datang membantu. Apa yang sebenarnya terjadi? Tak ada waktu menjelaskan. Tahan semua serangan yang datang, ucap Hewan Kang.
Hewan Kang berteriak karena banyaknya serangan dan dia juga kelelahan. Sialan! Kenapa sampai melakukan sejauh ini? Hanya untuk membunuh satu orang. Sial, aku sudah. Tubuhku. Hewan Kang terkulai lemas, ternyata ia terkena racun. Wiji Qian menyuruhnya mundur. Dia akan menggantikannya untuk menghalau asasin yang datang. Di belakang, si kakek berkata, "Jangan merasa bersalah, Sun Bai. Kalau bukan karena dirimu, aku pasti sudah mati terkena serangan berkali-kali." Si kakek memberikan pil penawar racun pada Hewan Kang. Hewan berkata, "Aku langsung mencabutnya, namun aku sudah terkena racun." Hari ini kalian semua datang ke sini untuk membunuhku. Tapi kalau aku selamat, kalian semua dan orang yang menyuruh kalian akan kupastikan seluruh keluarga kalian akan dibantai. Teriak si kakek dengan penuh amarah. Hewan Kang yang masih terduduk terus berpikir, apa yang harus kulakukan untuk melindungi si kakek? Ia mengingat pesan dari Baek Suryong bahwa hal yang bisa kau lakukan lebih baik dari Wiji Cheon adalah insting. Hewan, instingmu itu seperti insting hewan. Hewan bergumam, apa yang harus kulakukan dengan itu? Samar-samar, Hewan merasakan langkah mendekat ke arah tetua. Hewan bergerak melindungi tetua. Ternyata Hewan telah tertusuk pedang yang mengenai dadanya tembus hingga ke bagian belakangnya. Si asasin berkata, "Bagaimana kau bisa melihat pergerakanku?" "Entahlah bangsat," jawab Hewan Kang. "Aku hanya tahu." Si asasin mendorong Hewan hingga terjatuh ke arah si kakek. Ia ingin melancarkan serangan lanjutan dengan jarum-jarum beracun di tangannya. Sekali lagi, ucap asasin. Dari ketinggian terdengar suara, "Berhenti!" Dengan energi berwarna keunguan menyambar si asasin membuatnya langsung terjatuh dan semua asasin terjatuh dalam sekejap. Baek Suryong berkata, "Sudah berakhir ya. Aku akan ke tempat tetua." Dari ketinggian terlihat Namgung Jaihak. Pakaian dan pedangnya sudah berlumuran darah. Ia berkata, "Kurasa kita butuh penjelasan untuk situasi yang terjadi saat ini." Sambil menapakkan kakinya di tanah, Namgung Jaihak menambahkan, "Terutama Baek Suryong, aku butuh penjelasan darimu." Kepala akademi juga datang sambil berkata, "Ya, mari kita dengarkan, kenapa bisa jadi begini?" Beberapa saat berlalu dan mereka telah berkumpul di ruangan kepala akademi. Di tengah-tengah telah berdiri Baek Suryong yang menjelaskan kejadian tersebut. Baek Suryong berkata, "Aku salah menilai situasi." "Kau tidak mempercayai kami," ucap kepala akademi. Suryong bergumam, "Sudah kuduga, aku tidak bilang pun dia sudah tahu." Suryong berkata, "Mohon maaf, saya tidak tahu sejauh mana musuh menyusup. Saya memberitahu orang-orang yang saya percayai." Namgung Jaihak berkata, "Apa karena itu kau juga tidak memberitahukan Perdana Menteri?" "Jangan bertele-tele dan beritahu yang sebenarnya. Alasan kau tidak memberitahu Perdana Menteri sedang diincar asasin." Suryong melirik Perdana Menteri dan berkata, "Karena saya ingin menggunakan Perdana Menteri sebagai umpan agar para asasin itu menunjukkan diri." Wakil Kepala Akademi berkata, "Kau sudah gila, apa kau tidak waras?" Perdana Menteri berteriak, "Aku sudah tidak tahan lagi. Apa kita di sini untuk menginterogasi Guru Baik? Guru Baik hanya ingin melindungiku dari para asasin." Tapi Perdana Menteri, karena dia tidak memberitahukan rencananya, banyak orang yang menjadi korban, ucap Nanggung Jaihak. Perdana Menteri menjawab, "Aku memiliki banyak musuh dan kebanyakan dari mereka bisa menggunakan seni bela diri. Apa kau bisa dengan percaya diri mengatakan bahwa klan Namgung tidak ada hubungannya dengan mereka? Guru Baik adalah orang yang menyelamatkan hidupku. Kalau kalian memecatnya, aku akan membawanya dan menjadikannya jenderal di istana." Suryong kaget mendengar itu. Ia bergumam, "Meski begitu, jenderal itu agak berlebihan. Apakah Namgung Jaihak percaya akan hal tidak masuk akal ini?" Seisi ruangan terkejut dan semuanya percaya. Sedo kemudian memecah keheningan dengan berkata, "Aku juga ikut ambil bagian dalam rencana ini. Kalau Guru Baik mendapatkan hukuman, saya juga." Sambil menyodorkan tangannya. Wiji Cheon juga berkata, "Aku tak ingin masuk akademi jika Guru Baik tidak ada di akademi." Karena tak ingin kehilangan murid yang berbakat, kepala akademi melakukan telepati pada Namgung Jaihak sambil berkata, "Minta maaflah pada Guru Baik." "Hah? Kenapa aku harus minta maaf?" jawab Namgung Jaihak. "Cepat, minta maaflah sekarang," paksa kepala akademi. Akhirnya, Namgung Jaihak berkata, "Aku minta maaf. Sepertinya pertanyaanku terburu-buru." Perdana Menteri berkata, "Baiklah, tidak ada orang yang tidak membuat kesalahan. Sekarang, mari kita bahas rencana selanjutnya. Dengan begitu, semua pun telah terselesaikan." Keesokan harinya, Perdana Menteri mendapatkan laporan dari Shadow bahwa sang pedang surgawi sendiri yang akan datang menjemputnya. Si tetua berkata, "Siapalah aku sampai diperlakukan seperti ini?"
Waktu penerimaan murid baru dan pidato murid baru terbaik akan segera dilangsungkan. Tetua bersiap. Seido memberikan plakat murid baru untuk tetua meskipun dia diterima dengan urutan nomor 100. Bagaimanapun, yang namanya lolos ya lolos, ucap tetua. Wiji Cheon dan Hewon Kang ternyata telah menunggu dan mereka menuju ke akademi bersama-sama. Kini, murid-murid baru telah berbaris. Kepala akademi menyambut mereka dan menyemangati mereka sambil berkata, "Kita, Akademi Azure Dragon, selalu terdepan melawan kejahatan. Sekarang, perwakilan murid baru akan menyampaikan pidato. Murid baru terbaik, silakan naik." Wiji Cheon. Wiji Cheon pun naik memberi salam dan berkata, "Aku sangat ingin berdiri di sini sebagai murid terbaik karena aku ingin memberikan posisi ini pada murid lain. Teman seangkatanku, Gong Sonsu, silakan naik." Semua orang terkejut, terutama si kakek. Ia malu-malu untuk berjalan naik, namun Baek Suryong memintanya untuk naik ke atas panggung. Akhirnya si kakek naik. Ia berkata, "Perkenalkan, aku Gong Sonsu, usiaku 65 tahun, dan mungkin murid tertua di sini. Jika ada murid baru yang lebih tua dariku, silakan maju." Aku tak menyiapkan pidato spesial, namun aku memiliki beberapa kalimat yang ingin aku sampaikan kepada kalian semua. Pertama, jangan merasa minder karena kau pikir orang lain lebih hebat darimu. Aku butuh waktu 65 tahun untuk berdiri bersama kalian semua di sini. Kebanyakan dari kalian akan dinilai dari keluarga kalian dilahirkan atau kemampuan yang kalian miliki. Tapi bukan berarti kalian tidak harus bekerja keras. Hiduplah seakan-akan kalian akan mati besok. Kedua, carilah teman yang baik. Dan terakhir, kuharap kalian bertemu dengan guru yang baik. Kalau kalian bertemu guru yang percaya dengan kalian, kalian bisa menjadi lebih baik dari yang kalian kira. Tetua bertelepati pada Baek Suryong, "Guru baik, kau adalah instruktur terbaik." Suryong membalas, "Dan Anda tetua adalah murid terbaikku." Cukup, itu saja yang ingin aku sampaikan. Dengan begitu, upacara penerimaan pun selesai dan Gong Sonsu menyerahkan surat pengunduran dirinya ke Akademi Azure Dragon. Kini, tetua bersama Baek Suryong. Tetua berkata bahwa kepala akademi menolak surat pengunduran dirinya dan menyuruhnya kembali tahun depan. Maka dari itu, dia akan kembali. Suryong berkata, "Silahkan tetua, Anda sudah sangat menderita sebulan ini." Tetua menjawab, "Sungguh sebuah kehormatan, minum alkohol yang dituangkan olehmu. Kau tidak pernah memperbolehkanku selama ini. Guru, tolong ajarkan Wiji Cheon dengan baik. Wong Kang juga terluka karena berusaha melindungiku. Tolong rawat dia dengan baik. Dia anak yang kuat, jangan khawatir," ucap Suryong. "Omong-omong, alkohol sudah habis, apakah masih ada?" "Sudah cukup," ucap Suryong. "Lagi pula kita kedatangan tamu." Sambil menunjuk seseorang yang datang, tetua berbalik. "Oh, ternyata Wong Kang. Ada apa ini? Tadi kan kita sudah perpisahan," ucap si tetua. Heon Kang berkata, "Itu, aku lupa memberikan hadiah pada kakek." "Kau malu memberikannya karena tadi banyak orang," ucap tetua. Bayangan merah yang mengancam, sebuah senjata terlintas di hadapan tetua, namun kilauan pedang berwarna biru menangkisnya. Heon terhempas mundur jauh ke belakang. Ia berkata, "Bagaimana kau tahu?" "Itu karena aku sudah menunggumu," balas Baek Suryong. Oke, sekian dulu untuk video kali ini. Terima kasih buat kamu yang nonton sampai akhir. Mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan. Like kalau kamu suka, tinggalkan komentar, dan subscribe juga buat kamu yang belum subscribe. Supaya kamu dapat updatean video-video selanjutnya. Saya Sani, pamit undur diri. Salam Kultus Manhwa.